Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin rangkuman manga Tanessa Shitara dan Nana Oji sebelumnya, yaitu lanjut ke part 54-nya. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu supaya lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di awal chapter ini kita langsung lanjut ke pembicaraan Lloyd dengan Senesil yang saat itu masih ngomongin tentang hilangnya Ixion dan dalang utama dari penyerbuan sebelumnya. Nah, setelah mengetahui kalau ternyata ada dalang utama yang memulai penyerbuan itu dan menghilangnya Ixion, Senesil itu jadi bertanya, masih bisakah kita mengatakan kalau kita memenangkan pertempuran? Soalnya kan ternyata si dalang atau Villefrey punya tujuan lain dan tujuan utamanya itu bukan untuk memenangkan pertempuran, melainkan untuk mendapatkan tubuh Ixion yang bahkan kemungkinan sudah berhasil dia dapatkan. Jadi ya kalau menurut semua itu Salom gak bisa disebut sebagai pemenang, karena kan sang musuh aja kemungkinan berhasil untuk mendapatkan tujuannya. Lalu Shin pun berpindah ke Wicked Abyss atau dungeon milik Salat Magis Bamyu. Dan tentu ini waktunya pada saat Villefrey baru datang ke tempat itu atau sebelum memulai penyerbuan. Di sini masih melanjutkan percakapan mereka sebelumnya cuy. Sebelumnya setelah ditanya oleh Bamyu tentang alasannya kan Villefrey hanya menjawab kalau itu semua hanya demi sebuah pakaian. Nah, Bamyu yang mendengar itu pun sempat kelihatan enggan dan mengatakan semua ini hanya demi sebuah pakaian. Jadinya salah satu pengawal Villefrey yang ini yang sepertinya memang sudah nggak tahan dengan sikap Bamyu pun mulai emosi. Karena Bamyu nggak langsung nurutin perintah Villefrey dan malahan kebanyakan bertanya. Sang pengawal ini pun mengatakan Tuan Villefrey memerintahkanmu untuk lari, jadi kau harus segera lari dan mulai penyerbuan. Atau kau lebih memilih diubah menjadi uap. Lalu Bamyu yang digertak seperti itu pun menjawab, dungeon kita baru saja menguap dan hampir meledak. Tapi kami hanya akan bicara dengan Raja Iblis dan hanya dia. Jadi jangan ikut campur anjing tak berguna atau aku harus memanggilmu rakun. Nah begitu digertak balik sang pelayan pun langsung kembali diam. Oh ya, sepertinya kekuatan dari Villefrey ini juga berhubungan dengan api. Karena dengan adanya dia di tempat ini, dungeon milik Bamyu itu jadi terusan menguap. Jadi ya, sepertinya tubuh dan kemampuan Ixion itu memang sangat cocok dengan kekuatan Villefrey yaitu sama-sama api. Lalu lanjut ke percakapan mereka. Nah, di sini selain menyeru Bamyu untuk memulai penyerbuan ke wilayah Salom, masih ada satu hal lagi yang dia minta untuk Bamyu lakukan, yaitu mengukur kekuatan kerajaan Salom itu sendiri. Karena katanya ada sedikit masalah yang menghalangi Villefrey yang membuatnya jadi nggak bisa menyerang Salom secara langsung. Dan itu berhubungan dengan Willem Burdek atau sang bapak dari sihir yang sering diceritakan dalam legenda. Ya sepertinya orang itu memang pernah eksis dan sangat kuat cuy. Karena bahkan di masa sekarang sekelas Villefrey yang sekuat ini aja masih terhalangi untuk menyerang Salom secara langsung. Soalnya kan Salom yang memang punya ikatan sangat kuat dengan Willem Burdek. Makanya ya Villefrey hanya bisa menyuruh Bamyu untuk sekalian mengukur kekuatan Salom. Di sini Bamyu pun sekalian memastikan jika dirinya ikut campur dan nantinya mengamuk dalam pertempuran, bukankah pakaian yang diinginkan Villefrey malah jadi ikutan hancur? Tapi kata Villefrey itu nggak masalah, karena justru jika medan pertempuran itu dilahap oleh api neraka, maka pakaian yang diinginkan Villefrey bakal tetap utuh. Ya soalnya selama ada api maka tubuh Ixion itu bakal terusan beregenerasi dan nggak akan pernah bisa hancur. Jadi sebenarnya medan pertempuran yang dipenuhi dengan api sangat menguntungkan bagi tubuh Ixion. Lalu di sini Bamyu pun lanjut bertanya, tapi jika kami sudah menghancurkan seluruh negeri dan kau tetap tidak menemukan pakaian yang kau inginkan gimana? Apakah kau punya bukti kalau pakaian yang kau cari itu benar-benar ada dan berada di sana? Dengan muka polosnya Villefrey pun menjawab tidak. Ya kemungkinan Villefrey sendiri pun belum benar-benar memastikan mengenai keberadaan Ixion. Soalnya ya kita belum tahu juga Villefrey ini dapat infonya dari mana. Nah dari sini Bamyu pun berpikir kalau seorang Raja Iblis itu benar-benar sangat gila. Mereka sama sekali nggak peduli dengan kehancuran seperti apa yang nantinya bakal ditimbulkan dari penyerbuan yang bakal dilakukan ini. Berapa korban yang bakal berjatuhan dan efek seperti apa yang bakal diterima oleh dunia itu. Bagi sang Raja Iblis semua itu nggak lebih dari kesenangan kecil atau hiburan semata. Tidak ada niat jahat di balik kejahatan murni mereka. Karena dari sananya mereka memang sudah seperti itu, dan kesenangan seperti itulah yang memang menopang hidup mereka. Ya, intinya inilah sang Raja Iblis yang tanpa ragu bakal menghancurkan keseimbangan antara monster dan manusia. Dan itu nggak lebih hanya untuk mendapatkan pakaian baru yang dia inginkan. Tentu Bamyu pun sangat sadar kalau dirinya nggak akan mungkin bisa menolak perintah yang dia berikan. Secara kekuatan aja memang sudah berbeda sangat jauh. Jadi ya mau nggak mau memang harus melakukannya. Lalu Shin pun berpindah ke medan pertempuran dan tentu ini waktunya pada saat pertempuran masih berlangsung.
atau tepatnya setelah Ixion dikalahkan oleh Satanel. Nah, saat itu setelah Ren dan yang lainnya yakin kalau Ixion sudah mati, kan akhirnya tubuh Ixion itu dibawa oleh salah satu prajurit yang tentunya mereka pikir itu salah satu pasukan Ixion. Tapi ternyata sang prajurit yang membawa tubuh Ixion itu adalah salah satu pelayan Villeray yang memang sengaja menyamar. Jadi ya, akhirnya Villeray pun berhasil untuk mendapatkan tubuh Ixion dan bahkan dia langsung menggunakannya pada saat itu juga. Oh ya, selama sang pelayan menunggu kesempatan untuk mendapatkan tubuh Ixion, Villeray itu sengaja menunggu di tempat lain yang cukup jauh dari pusat pertempuran, karena dia memang gak mau menarik perhatian. Ditambah lagi medan pertempuran itu kan sempat dipenuhi dengan sihir suci dari nyanyian Esa. Dan ternyata bagi Villeray aja kekuatan itu cukup mengganggu. Makanya ya sebelumnya cuma Seneschal dan Guisarme aja yang mampu menyadari keberadaannya. Kalau Lloyd sendiri nggak langsung sadar mungkin karena terlalu disibukkan dengan suplai mana ke pasukan Yin dan Yang dan sebagainya. Ditambah lagi sebelumnya kan output sihirnya juga sempat rusak. Nah, di sini setelah berhasil mendapatkan tubuh Ixion dan menggunakannya, Villeray pun merasa sangat puas. Karena itu memang tubuh yang sangat luar biasa. Baginya tubuh Ixion atau pakaian itu memang diciptakan untuknya. Karena kan mungkin kekuatan mereka memang sama, yaitu sama-sama elemen api. Bahkan di saat pelayannya bertanya, bukankah kita akan menilai kekuatan pasukan Salam lebih dulu? Sambil tersenyum puas, Villeray hanya mengatakan, aku sudah tidak peduli lagi. Apalagi mereka ini kan memang sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Jadi bagi sang pelayan, kalau niat Villeray itu bisa aja melenyapkan apapun yang ada di dalam pertempuran dan sekaligus kerajaan Salam itu sendiri. Tapi di sini ada beberapa hal yang cukup menarik perhatian Villeray. Seperti nyanyian Esa yang memang cukup mengganggu, lalu pasukan Yin dan Yang yang Lloyd ciptakan, lalu kekuatan dari senjata Dewa milik Titan yang mampu melenyapkan selat magis Bamyu, dan satu lagi yaitu orang yang sudah menciptakan Nameless atau Lloyd. Sang pelayan aja nggak menduga kalau ternyata Bamyu berhasil mereka lenyapkan. Nah, di sini sambil berjalan pergi, sang pelayan pun bertanya, apa yang terjadi dengan penghuni sebelumnya atau Ixion yang dia maksud. Kata Villeray, begitu aku menggunakan tubuh ini maka dia mati. Setelah itu Shin pun berpindah ke posisi Lloyd yang saat itu masih menunggu Babylon untuk membuat pancake. Dan tentunya ini masih di waktu yang sama. Nah, di sini Guisarme itu sudah memberitahu Lloyd kalau ada kemungkinan ada salah satu Raja Iblis yang terlibat dalam pertempuran itu. Lloyd pun langsung berpikir apa yang mereka incar, apakah tubuh manusia? Tapi bagi Guisarme sendiri itu terlalu jauh kalau hanya untuk mengincar tubuh manusia yang bakal mereka jadikan sebagai pakaian pengganti. Padahal Guisarme datang ke dunia manusia dan bahkan berani menantang Lloyd saja karena sebuah pakaian. Nah, kata Lloyd waktu itu kok pernah mengatakan kalau tubuh para Noroware itu sangat cocok dengan jenis kalian. Yang berarti yang paling mungkin menjadi target adalah mereka, yaitu Ren, Crow, dan yang lainnya. Nah, begitu menyadari hal ini, Guisarme itu langsung berdiri dan berniat untuk berpindah ke tempat Ren, Crow, dan yang lainnya. Jadi Guisarme itu kayak gak mau banget kalau mereka sampai menjadi korban. Makin lama tingkah Guisarme itu memang makin kelihatan aneh cuy. Entah kenapa dia itu makin peduli dengan keselamatan Ren, Crow, dan yang lainnya. Walaupun ya Guisarme selalu berusaha menyembunyikan kepeduliannya itu. Pokoknya dia gak mau kelihatan baik aja. Makanya pada saat party Lloyd hampir aja terbunuh oleh Satanel, Guisarme itu kan langsung datang ke sana untuk menolong mereka. Ya mungkin perlahan dia mulai menyatu dengan kepribadian Jade. Apalagi sepertinya Villeray itu punya hubungan yang buruk dengan Guisarme. Dan bahkan di sini sempat diperlihatkan pada saat Guisarme dikalahkan oleh Villeray dengan sangat menyedihkan. Makanya ya Guisarme sangat gak mau kalau teman-temannya sampai diambil oleh Villeray. Lalu mari kita kembali ke percakapan antara Lloyd dan Seneschal cuy. Nah, sepertinya dari sebelumnya Seneschal itu sempat beberapa kali memberikan pujian pada Lloyd. Makanya di sini Lloyd itu sampai mengatakan, "Kakak, kau terlalu memujiku. Kenyataannya aku hanyalah seorang pangeran tak berguna yang berada di..." Sebelum Lloyd selesai ngomong, Seneschal itu udah motong perkataan Lloyd dengan mengatakan, "Aku tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah kita menang atau kalah. Tapi aku bisa mengatakan kalau aku tahu itu." Ya mungkin maksudnya Seneschal memang sudah tahu semuanya, termasuk kasusnya Jade dan Guisarme. Nah, di sini di saat Lloyd lagi ngadep ke sana sambil menyembunyikan tawa anehnya, tiba-tiba dari belakang Seneschal itu sempat tertawa dikit. Lalu sambil melepas penutup matanya, dia pun mengatakan, "Lloyd sang pangeran ketujuh tidak lebih dan tidak kurang dari itu." Seneschal ini memang selalu menambahkan kalimat seperti itu kalau ngomongin tentang Lloyd cuy. Mungkin bagi dia Lloyd yang saat ini yang memang sang pangeran ketujuh. Tidak ada hubungannya lagi dengan Lloyd yang dulu atau reinkarnasinya. Jadi nggak perlu dibahas dan nggak perlu ada orang yang tahu mengenai hal itu. Mungkin maksud dia seperti itu. Lanjut ke perkataan Seneschal.
Kemenangan tanpa darah ini merupakan sebuah prestasi yang tidak mungkin kita capai tanpamu. Tidak ada kesalahan yang bisa mengurangi arti dari apa yang telah kau lakukan. Jadi berbanggalah. Dan di sini Senesil mengatakan itu sambil tersenyum senang. Tentu ini adalah momen yang sangat jarang terjadi. Senesil sampai mengatakan dan menunjukkan sikap seperti itu. Makanya Lloyd aja yang melihat itu sampai salting dan meleleh. Lagian kalau dipikir-pikir ya nggak ada orang lain lagi yang sangat memahami Lloyd selain Senesil. Hanya Senesil yang sudah tahu semuanya tentang Lloyd, dan tentunya hanya Senesil juga yang bisa melakukan obrolan seperti itu dengan Lloyd. Jadi yang mendapat pujian langsung seperti itu dari sang kakak pertama tentu merupakan hal yang sangat luar biasa. Bagi Senesil sendiri pun kemenangan tanpa korban seperti itu merupakan hal yang sangat luar biasa dalam hidupnya. Karena seperti yang kita tahu dari dulu itu merupakan impian Senesil. Walaupun yang memang gak bisa disebut sebagai kemenangan yang mutlak juga. Karena sang musuh juga berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, setelah itu di sini sembari tunjukkan bagaimana kondisi jiwa Ixion setelah tubuhnya digunakan oleh Villeray. Ternyata jiwa Ixion itu masih belum mati cuy. Dia sekarang berada di alam terpisah yang memang berguna untuk menjaga jiwanya supaya tetap hidup. Dan tentunya berada di dalam tubuh itu juga. Entah ini perbuatan Lloyd atau Albert di sini belum dijelaskan. Nah, di sini awalnya tentu jiwa Ixion itu merasakan kebingungan. Apa yang terjadi padaku? Bukankah aku sedang melawan si wanita terkutuk atau Satanel yang dia maksud? Apakah aku sudah mati? Aku tidak tahu kalau ternyata aku bisa mati. Kupikir itu yang memang selalu aku inginkan, yaitu kematian. Tapi kenapa sekarang aku merasa seperti ini? Kenapa aku malah merasa tidak nyaman? Nah, di tengah kebingungannya saat itu muncul satu cahaya kecil yang memang datang untuk mencari Ixion. Ini adalah Lloyd yang saat itu berhasil melacak keberadaan tubuh Ixion dengan menggunakan saluran telepati yang saat itu sedang dia gunakan. Cuma lebih detailnya di sini belum dijelaskan. Nah, saat itu Lloyd pun langsung memanggil Ixion. Hai, bisakah kau mendengarku? Oh, kau di sana ya? Baguslah. Lalu Ixion yang melihat itu pun langsung bertanya, kau siapa? Awalnya Lloyd itu mengaku sebagai Albert. Cuma kan Ixion yang memang saat mengagumi Albert langsung tahu kalau itu bukan Albert. Jadi ya tanpa menjawabnya, Lloyd pun hanya mengatakan, bukankah tidak penting siapa diriku? Karena kita tidak punya waktu untuk penjelasan lengkap. Tapi bagi Ixion itu penting. Nah, saat itu tiba-tiba Villeray merasakan ada sesuatu yang tidak biasa. Untuk sesaat dia merasakan ketakutan dan begitu juga dengan Ixion. Tapi Villeray masih belum tahu kalau jiwa Ixion masih hidup. Dia hanya berpikir apakah barusan cuma imajinasiku saja. Lalu kembali ke dalam, saat itu Lloyd pun mulai memberikan penjelasan yang singkat. Intinya jiwa Ixion bisa bertahan itu karena memang ada mantra yang melindunginya. Termasuk tempat ini juga berguna untuk melindungi jiwanya supaya tetap hidup dan supaya Villeray nggak mengetahuinya. Tapi Lloyd juga memperingatkan Ixion supaya jangan sampai ketahuan. Karena jika Villeray sampai tahu, maka Ixion bakal berakhir seperti jiwa Jet. Nah, jadi selama mantra itu tetap aktif, maka jiwa Ixion bakal tetap aman. Tapi di sini belum dijelaskan siapa yang sudah menempatkan mantra itu. Bisa jadi Lloyd dan bisa juga Albert yang mungkin memang sudah memberikan mantra perlindungan seperti itu untuk Ixion dari dulu. Nah, di sini kan Lloyd nggak punya banyak waktu dan sebentar lagi dia bakal kembali menghilang. Jadi Lloyd pun berkata, nanti kedepannya dirinya bakal rutin untuk mengecek jiwa Ixion. Ixion pun sempat bertanya, apakah aku sudah merepotkanmu? Aku tidak ingin merepotkan siapapun. Lalu kata Lloyd, kau tidak seharusnya memikirkan hal seperti itu. Kami akan datang menjemputmu, jadi tunggu saja. Ixion yang mendengar itu pun sampai menangis. Dia memang belum paham apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Tapi entah kenapa perkataan Lloyd itu membuatnya sangat nyaman dan sangat tenang. Lalu Shin pun berpindah ke tempat Lloyd yang saat itu sudah ada di depan gua yang sebelumnya dia gunakan untuk menyegel Nameless. Bagi Lloyd kalau dirinya diminta untuk menjawab apakah kita memenangkan pertempuran ini atau tidak, maka Lloyd bakal menyebutnya seri. Lalu Lloyd pun teringat tentang perkataan Mythic sebelumnya yang mana Mythic itu sempat mengatakan, faktanya duniamu memang sangat menarik, karena nggak hanya ada satu gajah di atas bola kecil ini, melainkan lebih dari itu. Lloyd ini kan diibaratkan seperti gajah di atas bola kecil, karena kekuatannya memang terlalu besar untuk ukuran dunia itu. Nah, tapi ternyata nggak hanya Lloyd aja yang punya kekuatan sebesar itu. Makanya bagi Mythic dunia itu memang sangat menarik. Tentunya bagi Lloyd yang mengetahui hal itu malah jadi semakin tertarik dan semakin bersemangat. Dan ini sekaligus mengakhiri arc Stampede cuy. Jadi di chapter berikutnya udah masuk ke arc yang baru lagi.
Lalu setelahnya di akhir chapter di sini sempat ditunjukkan Matic yang saat itu sepertinya memutuskan untuk menjadi seorang petualang. Saat itu sambil menggunakan mode kotaknya, dia pun menemui Katarina untuk ikutan menjadi anggota guildnya. Ya mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf, atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nah hampir sampai ketemu di video lainnya, salam kru guys.